Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan hasil dari rangkuman saya, yaitu bab 6 dengan berjudul motivasi. Judul buku yang saya rangkum adalah Pengantar Manajemen yang ditulis oleh Priyono. Penerbitnya adalah Jiva Tama Publisher dan diterbitkan pada tahun 2007. Pada bab 6 ini saya merangkum dengan judul motivasi. Dalam bab 6 disajikan beberapa materi tentang motivasi sebagai berikut. Yang pertama, A. Pengertian motivasi, B. Teori-teori motivasi, C. Hubungan desain pekerja dengan motivasi, D. Hubungan motivasi dengan upah, E. Sistem balas jasa yang efektif untuk motivasi bekerja, F. Pengembangan insentif dalam motivasi pekerja. Saya akan langsung membacakan materi dari rangkuman saya. Yang pertama, pengertian motivasi. Motivasi sering diartikan dengan istilah dorongan yang berarti tenaga yang menggerakkan jiwa dan jasmani untuk berbuat, sehingga motif merupakan driving force sebagai seseorang untuk bertingkah laku dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah ciri-ciri motif individu, yaitu motif itu majemuk, motif dapat berubah, motif berbeda antar individu, dan yang terakhir, motif individu bersifat kompleks. Macam-macam motif individu dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada murai. Murai ini membedakan motif ke dalam dua macam, yaitu motif primer dan motif sekunder. Motif primer adalah motif individu yang bersifat bawaan, biologis, atau merupakan motif dasar yang ada pada individu dan berhubungan dengan kebutuhan jasmani dan rohani. Sedangkan motif sekunder, motif yang timbul karena pengaruh dari lingkungan. Selanjutnya yaitu Kuipers. Kuipers membedakan motif menjadi motif biologik, motif sosiologik, dan motif teologik. Motif biologik adalah merupakan motif yang berhubungan dengan kebutuhan untuk kelangsungan hidup seseorang sebagai organisme. Sedangkan motif sosiologik adalah motif untuk mengadakan hubungan atau kebutuhan yang berkaitan keinginan berinteraksi dengan individu lainnya. Dan motif teologik adalah motif yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan dengan Sang Pencipta atau Tuhan. Selanjutnya yaitu B. Teori-teori motivasi. Yang pertama, motivasi individu. Motivasi menurut Hedarjahman Ranupandajo dan Suathusnan adalah proses untuk mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu yang kita inginkan. Berbicara tentang motivasi kerja individu, terdapat 3 hal pokok pertanyaan yang diajukan, yaitu apa yang menjadi penggerak atau sumber tingkah laku seseorang itu, dan yang kedua, apa yang mengarahkan atau mengatur tingkah laku seseorang itu, dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana tingkah laku itu dipertahankan. Teori akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kebutuhan apa yang diinginkan seseorang untuk ditiaskan, dan kebutuhan apa yang mendorong mereka untuk bertindak. Teori keputusan ini menyatakan bahwa setiap individu mempunyai kebutuhan sendiri-sendiri yang menyebabkan pada dirinya agar terdorong dan dimotivasi, serta mereka bertindak dan bertingkah laku untuk memenuhinya. Selanjutnya yang kedua, teori kebutuhan Maslow. Menurut Abraham Maslow, untuk memutuskan tindakan atau perilaku seseorang terdapat pada hierarki kebutuhan dengan 3 macam asumsi dasar teorinya, yaitu manusia yang merupakan makhluk hidup yang selalu membutuhkan sesuatu,
yaitu keinginan untuk memuaskan berbagai tujuan. Selanjutnya yang kedua, kebutuhan seseorang diatur secara bertingkat dan atau berurutan dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Selanjutnya yang ketiga, kebutuhan seseorang bergerak dari tingkat yang paling bawah ke tingkat berikutnya setelah tingkat yang paling bawah terpenuhi secara maksimal. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu teori X dan teori Y MC Gregor. Teori ini dikembangkan berdasarkan penelitian psikologi. Penelitian yang dilakukan pada manajer-manajer tradisional, maka diperoleh hasil bahwa mereka pada manajer tradisional bekerja berdasarkan kerangka konsep yang merupakan titik ekstrim negatif. Dengan kata lain, mereka menggunakan teori X. Manajer yang menggunakan teori X memandang bawahan seperti ciri-ciri atau sifat sebagai berikut. Yang pertama, pada umumnya mereka tidak suka bekerja. Untuk sedapat mungkin mereka menghindari pekerjaan. Yang kedua, mereka yaitu orang bawahan tidak senang diarahkan. Yang ketiga, mereka lebih senang menghindari tanggung jawab. Yang keempat, mereka tidak mempunyai ambisi. Yang kelima, mereka mempunyai sifat pasif. Materi selanjutnya yaitu keempat, teori dua faktor Herzberg. Teori mengemukakan bahwa di dalam setiap pekerjaan terdapat dua kelompok faktor yang menentukan. Kedua faktor tersebut yaitu adalah maintenance factor dan motivator factor. Maintenance factors yang sering disebut dengan istilah lain yaitu Heigen factor. Faktor ini menguraikan tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan usaha pemeliharaan hidup individu. Selanjutnya yang kelima yaitu jenis dan bentuk motivasi. Motivasi yang diberikan pada individu dapat terbagi menjadi dua jenis motivasi, yaitu motivasi pasif dan motivasi negatif. Motivasi pasif adalah motivasi untuk proses mencoba mempengaruhi orang lain agar mereka dapat melakukan sesuatu pekerjaan seperti yang kita inginkan. Dengan cara seperti kita memberi feedback, misalnya memberi sebuah hadiah kepada orang tersebut. Motivasi negatif merupakan proses ini mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan suatu tugas pekerjaan sesuai dengan yang kita harapkan dengan menggunakan pendekatan kekuatan tiasaran, artinya bahwa agar bawahan mau dan melaksanakan pekerjaan dengan baik. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu C, hubungan desain pekerjaan dengan motivasi. Desain pekerja mengacu pada proses pengaturan tugas, tanggung jawab, dan interaksi pekerja dalam suatu organisasi. Tujuan utama dari desain pekerja adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja karyawan. Materi selanjutnya yaitu D, hubungan motivasi dengan upah. Hubungan antara motivasi dan upah adalah topik yang penting dalam manajemen sumber daya manusia dan psikologi kerja. Upah atau kompensasi seringkali dianggap sebagai faktor utama dalam motivasi mereka untuk bekerja lebih baik. Ada beberapa teori motivasi dengan upah. Yang pertama, teori pengharapan, yaitu atau bisa disebut ekspektasi teori. Yang kedua, teori keadilan atau equality theory. Yang ketiga, teori dua faktor Herzberg yang tadi kita jelaskan juga. Selanjutnya ada upah sebagai motivator ekstrinsik, yaitu
upah dalam bentuk motivasi ekstrinsik yang berarti bahwa ia adalah dorongan dari luar individu. Selanjutnya, bonus, insentif, dan kenaikan gaji sering digunakan untuk mendorong karyawan mencapai target tertentu. Selanjutnya, batasan motivasi ekstrinsik, yaitu ada efek overjustification, ada adaptasi hedonistik, dan juga yang terakhir yaitu motivasi intrinsik dan faktor non-finansial. Secara keseluruhan, sementara upah adalah komponen penting dalam motivasi karyawan, pendekatan yang lebih holistik yang mempertimbangkan baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik biasanya lebih aktif dalam menciptakan tenaga kerja yang termotivasi dan produktif. Selanjutnya, sistem balas jasa yang efektif untuk memotivasi pekerja. Sistem balas jasa yang efektif untuk memotivasi pekerja harus bertimbangan berbagai faktor yang mendorong baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Berikut adalah beberapa elemen kunci yang dapat dimasukkan dalam sistem balas jasa yang efektif. Yang pertama yaitu kompensasi finansial yang kompetitif. Di sini ada gaji pokok, bonus kinerja, kenaikan gaji. Yang kedua, insentif non-finansial. Di sini ada pengakuan dan penghargaan, kesempatan pengembangan, karir, dan promosi. Yang ketiga ada keseimbangan kerja dan kehidupan, yaitu di sini ada fleksibilitas kerja, cuti dan liburan. Yang keempat, lingkungan kerja yang mendukung. Di sini ada kesehatan dan kesejahteraan, kondisi kerja. Yang kelima, keterlibatan dan partisipasi karyawan. Di sini ada keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan umpan balik reguler. Yang keenam, ada transparansi dan keadilan. Di sini ada keadilan internal dan transparansi. Dengan mengembangkan elemen-elemen tersebut, sistem balas jasa tidak hanya memberikan motivasi finansial, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan profesional dan kesejahteraan karyawan secara keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu F, pengembangan insentif dalam memotivasi pekerja. Pengembangan insentif yang efektif untuk memotivasi pekerja memerlukan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Identifikasikan tujuan dan sasaran. Tentukan tujuan utama dalam program insentif seperti meningkatkan produktivitas, meningkatkan kepuasan kerja, atau mengurangi turnover. Tetapkan sasaran spesifik yang dapat diukur dan dicapai oleh karyawan. Lalu, pahami kebutuhan dan preferensi karyawan. Lakukan survei atau wawancara untuk memahami apa yang memotivasi karyawan. Ini bisa merupakan insentif finansial, pengakuan fleksibilitas kerja, atau kesempatan pembangunan. Segmentasikan karyawan berdasarkan peran, tingkat karir, atau departemen untuk menawarkan insentif yang lebih proporsional. Lalu rencana berbagai jenis insentif seperti insentif finansial, insentif non-finansial, insentif pembangunan, dan juga insentif keseimbangan kerja hidup. Selanjutnya, tetapkan kriteria dan proses penilaian. Tentukan kriteria yang jelas dan objek untuk mendapatkan insentif, misalnya pencapaian target kinerja, kehadiran, atau kontribusi inovatif. Gunakan metode penilaian yang transparan dan konsisten, seperti penilaian kinerja berbasis tujuan, misalnya atau yang kita sebut Objective Performance Appraisal atau Key Performance Indicator. Selanjutnya, komunikasi yang efektif, implementasi dan monitoring, evaluasi dan penyesuaian, penghargaan dan juga pengakuan.
Dengan mengikuti langkah-langkah ini, perusahaan dapat mengembangkan program insentif dan komensif yang efektif dalam motivasi karyawan, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan yang positif. Selesai sudah rangkuman dari saya yang sudah saya bacakan. Jika videonya terlalu panjang, saya mohon maaf. Terima kasih.